Halo sahabat Wonder Woman, semangat pagi. Ini masih pada edisi puasa ya. Nah, jadi kita akan diskusi sekarang apa itu ya yang kita diskusikan banyak. Mungkin ini termasuk video curhat kali ya, karena ini pengalaman saya. Jadi saya punya pengalaman yang bagus tapi memang menyakitkan ya. Nah, ini kejadiannya waktu 2 tahun yang lalu ketika ibu saya sakit lalu meninggal. Nah, jadi yang akan saya bicarakan apa di sini yaitu tentang hubungan kekeluargaan. Nah, jadi hubungan kekeluargaan ini ada peribahasa orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Nah, itu sudah biasa teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sendiri jangan menyepelekan orang yang jauh, pertalian darah atau pertalian saudara, pertalian kerabat. Juga jangan menyepelekan teman kita karena ternyata kadang-kadang teman-teman kita di sekitarnya yang memang satu hati, satu frekuensi, itulah teman yang sejati yang akan membantu kita. Nah, ini juga ada pengalaman saya ini dulu waktu meninggal ibu saya, kan saya memang satu-satunya ya, jadi saya hanya hidup bertiga, anak saya 2, lalu saya sendiri. Jadi kami di rumah hanya 3 aja. Nah, ini kan sebenarnya rumahnya dempetan tuh, deketan ya sama keluarga-keluarga inti, sama om, tante, adiknya bapak, kakaknya bapak gitu ya. Tapi ternyata setelah saya menghadapi berbagai masalah, terutama di bidang pembiayaan untuk meninggalnya ibu, tahlilannya ibu, ternyata keluarga inti itu tidak bisa diandalkan teman-teman ya. Jadi akhirnya sampai 40 hari yang membantu mensupport tenaga, pikiran, sampai membantu kekurangan biaya itu ternyata orang yang ada di ring 2, ring 3, dan orang lain yang tidak ada pertalian saudara. Nah, inilah hidup teman-teman ya, kadang-kadang semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Memang sih seharusnya ya, kalau misalkan kita ada masalah keluarga, kita terutama etikanya kita memang harus sharing dulu sama ring 1. Ring 1 itu keluarga sendiri, keluarga inti ya, ibu, bapak, anak, lalu om, tante, ponakan, jadi yang dekat-dekat kekerabatannya gitu. Nah, tapi kita sendiri jangan berharap bahwa mereka memang akan memberikan solusi. Nah, kemungkinan juga mereka akan cuek-cuek aja gitu. Itulah yang terjadi pada keluarga saya. Tapi memang etikanya begitu, nggak apa-apa, bicara aja. Lalu nanti kita meningkat ke ring 2. Ring 2 itu saudara sepupu yang agak jauh ya, tante-tante yang agak jauh ya, yang satu buyut misalkan. Lalu ketiganya juga ke ring 3. Nanti ring 3 itu kerabat-kerabat yang lebih jauh lagi. Lalu ring 4 ini teman-teman sendiri. Nah, ini ternyata saya dulu mendapatkan responnya itu dari ring 2 teman-teman. Sorry, ada motor. Jadi waktu itu saya perlu biaya tahlilan ibu saya 30 juta. Ternyata kan kurang uang saya. Lalu saya ngajak runding. Nah, ring 1 menolak dengan kata-kata yang memang langsung teman-teman tidak sanggup gitu kan. Padahal saya kan bukan minta, saya menjaminkan tanah saya, menjaminkan aset saya, rumah saya gitu. Ya sudah, menolak. Akhirnya mendapat tanggapan dari ring 2. Ring 2 berusaha, kita runding gimana caranya, dapatnya dari mana. Nah, akhirnya saya mendapat solusi dari ring 2. Ada seorang kerabat yang meminjamkan dana talangnya yang bisa dipakai jangan lebih 1 tahun katanya gitu. Akhirnya saya menjaminkan aset saya yang berupa tanah. Nah, tapi dia tidak menerima itu. Dia bilang ya sudah, pakai aja. Nah, lalu sekurangnya saya mendapatkan dananya itu dari ring 3 dan ring 4 teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman saya sekarang membicarakan ini? Mungkin teman-teman juga mengalami seperti ini, seperti saya. Jadi di saat kita terpuruk, di saat kita memang membutuhkan bantuan dari ring 1, apalagi ring 1-nya kaya ya, seperti keluarga saya kan kaya. Kalau di rumah ada mobil lebih dari 1 itu kan orang yang mampu teman-teman ya. Tapi kalau tidak niat bagaimana ya? Langsung menolak diajak kompromi pun, diajak runding pun menolak. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, seperti saya, jangan aneh karena inilah hidup. Nah, jadi yang sekarang akan saya diskusikan,
jaga silaturahmi kepada keluarga-keluarga yang lebih jauh, ke ring 2, ring 3, bahkan kepada teman-teman. Dan kita di situ akan muncul nanti orang-orang satu frekuensi dengan kita. Itu loh yang harus kita jaga. Nah, jadi kita jangan sekarang mengutamakan ini keluarga saya dulu nih, keluarga inti. Nah, jadi mulai sekarang tidak seperti itu teman-teman, tapi pilih orang-orang yang memang di ring manapun, di 1, ring 2, ring 3, ring 4, teman-teman yang memang peduli sama kita, itulah orang-orang yang memang satu frekuensi sama kita. Nah, jadi dengan orang-orang seperti itu silaturahmi harus dijaga. Misalkan dia memberi tapi kita harus ada feedback, dia meminjamkan kita juga harus ada feedback. Lalu jangan lupa di hari ulang tahunnya, di hari raya, kita ucapan selamat ulang tahun, kita pedulikan keluarganya yang ada kekurangan, kita bantu. Nah, ini salah satu tip untuk menjaga silaturahmi biar teman kita tetap ada dan banyak teman-teman ya. Nah, ini seri singkat pagi ini teman-teman ya, mudah-mudahan sehat selalu, selamat berpuasa. Assalamualaikum.